Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awali al akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghaira mutadi wa badu falam bi hujubil marifat min wajibilillahi isrina sifat wallahu mawjudun qadimun baqi muwalikun lil khalqi bil itlaqi wa qalimun wani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal musalimu lahu sifatun sab'atun taqtadimun wa qudratun iradatun sabun basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaijun fi haqihin wa adlihi tarkulli kulli mungkinin kafilihi arsala anbiya dawi fatona bisirki wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi nafsin ka khafi fil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaikat wal mustahilu dilu kulli wajibi wa fadli khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullu mukallafin fahaqi wa tanim hum adamun idrisun nuhuduhuma Salih wa Ibrahim kullu muttaba Lutu wa Ismailu Ishaqul qadar Yaqubu Yusufu wa Ayub mutada Su'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dulkifli Daudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Jakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Lagoya Alaihimus salatu wassalamu Wa alihim adamatil ayamu Allahumma salli wa sallim mubarik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, ini waktunya cepat banget nih, udah jam 7 aja kurang 5. Langsung kita ngaji, habis baca ini diperhatikan, ini mumpung bab baru diperhatikan secara serius supaya nanti kalian memahami kitab-kitab yang lain, referensinya dari sini udah enak gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Babut tamyizi hadza babut tamyizi. Bermula ini itu bab tamyiz. Tamyiz masih agak mending ya, tingkat kesulitannya dalam memahami di bawah ya hampir sama lah dengan hal.
yang paling sulit lagi itu besok setelah tamyiz. Bab hal itu kan banyak sekali mustasna itu, ngerti kan? Nah, maka ini dipahami dulu tamyiz. Nah, nanti kalau bab yang berikutnya yang beberapa minggu yang lalu udah saya ingatkan, kalau bab hal itu paling sulit. Nah, maka ya ini bab ini dikelarin dulu, dipahami betul-betul. Tamyiz wa yuqalu lahu at-tafsiru wa at-tabyinu wa huwa lughatan masdarun bi makna ismil fa'il ayyil mumayyizi. Wa yuqalu, dan dikatakan, lahu bagi tamyiz, apa at-tafsiru, tafsir. Mana ya tafsir ya? Kan nih tamyiz itu kan pembeda, ngerti kan? Pembeda itu kan maknanya sama dengan tafsir itu loh, maksudnya wa yuqalu lahu tafsir. Makna persamaannya tamyiz, pertama maknanya tafsir. Tafsir itu apa? Kan tafsir itu kan menjelaskan. Tafsirnya apa? Kan sama dengan penjelasannya apa? Ya, oke, nyambung. Yang kedua wat tabyinu dan tabyin. Ya sama, menjelaskan. Nah, itu nama lain daripada tamyiz dalam keterangan kitab di sini adalah at-tafsir wa tabyin. Nah, menjelaskan ya samalah, dua-duanya menjelaskan. Tamyiz juga termasuk membedakan. Wahua, dan bermula tamyiz lughatan dalam bahasa, masdarun itu masdar. Kan mayyaza yumayyizu tamyizan, artinya kan masdar. Namun bimakna ismil fa'ili, yang semakna dengan isim fa'il. Tamyiz itu maknanya membedakan, tapi yang dimaksud ai al-mumayyiz, sesuatu yang menjelaskan, yang membedakan, gitu loh. Ayil mumayyiziyah ini namanya kalau dalam ilmu balaghah yang semalam dibahas, termasuk majaz mursal min itlaqil masdar wa iradatis ismil fa'il. Yang diucapkan adalah masdar tapi maksudnya isim fa'il. Nah, itu namanya majaz mursal. Majaz mursal luas. Menjelaskan apa? 5 terhadap alasannya kenapa kok tamyiz masdarun bi makna ismil fa'il ay al mumayyizi. Maknanya tamyiz bukan masdar, tapi maknanya adalah mumayyiz. Nah, 5 karena alasan sesuatu fihi yang itu tetap di dalam min raf'il ibhami, nyatanya dari menghilangkan kesamaran. Ibham itu keumuman atau kesamaran atau keraguan-raguan, yang paling pas kesamaran. Fi jumlatin, dalam jumlah, au mufradin atau mufrad. Udah ikutinnya dulu. Nanti dalam istilah tamyiz itu ada istilah zat dan nisbat atau nasab. Jumlah itu maksudnya nasab, mufrad itu maksudnya zat. Bin nasi, dengan ketetapan, ala ahadi muhtamalatihi, lafadz muhtamalat bi fathil mimi. Mim yang kedua harokatin kalian. Muhtamalatihi, bukan muhtamil tapi muhtamal. Atas salah satu perkara-perkara yang dikandung tamyiz. Lafadz muhtamalat bi fathil mimi, dengan dibaca fathah mimnya. Artinya menandakan muhtamalat itu adalah isim maf'ul. Kalau muhtamil isim fa'il. Nyambung? Nyambung enggak? Saya itu jawab. Jadi kenapa? Nih gua tulis sebagai pengantar. Diperhatiin.
tamyiz ini masdar, tapi maknanya adalah mumayyiz. Nah, ini namanya masdarun bermakna ismil fa'il. Tamyiz itu masdar, bukan isim masdar, tapi masdar. Tapi yang dimaksud tamyiz adalah mumayyiz. Maksudnya mumayyiz perkara yang menjelaskan, maka disebutnya masdarun bimakna ismil fa'il. Nah, menjelaskan apa? 5 fihi min raf'il ibham fi jumlatin aw mufradin bin nasi ala ahadi muhtamalatihi. Nah, ini masih bahasa pengantar. Karena di dalam tamyiz yang maknanya mumayyiz itu terdapat menghilangkan sesuatu yang dianggap ragu atau sesuatu yang dianggap samar dalam mufrad. Udahlah, nggak dibaca dulu lah, pelan-pelan Bang. Karena itu kalau belum kelar bacanya nggak bakalan bisa dipahami lah. Wastilahan, tapi ingat-ingat itu dulu, ada jumlah, ada mufrad, itu udah kategori catatan. Wastilahan, dan dalam istilah maksudnya wahwa istilahan wastilahan, dan dalam istilah itu khobar kedua dari wahwa lughatan masdarun. Itu penjelasan kaidah zakaro yang telah menyebutkan hu pada siapa al-musannifu musannif biqaulihi dengan ucapannya musannif. Wa huwa ya tamyiz al-ismu itu isim. Perhatikan, as-sarihu yang sore, as-sarihu yang sore. Sore itu jelas keisimannya. Al-jamidu yang jamid, ghaliban dalam normalnya, atau hal juga boleh, ghaliban hali normalnya. Syaratnya tamyiz yang pertama isim soreh jamid. Isim yang keisimannya itu jelas, itu maksudnya sore. Memang ada isim yang keisimannya nggak jelas, ada. Maka itu pembandingnya wal mustaqu, dan isim mustaq itu lawannya sore. Qalilan dengan sedikit. Al mansubu yang dibaca nasab bidzati dengan zat, al mubhamati yang mubhamah, yang umum. Hari mana tadi hari? Lu yang sakit nenek dari emak apa nenek dari bapak? Dari bapak. Berarti emaknya Seno. Oh, dari bapak. Seno gak ngaji. Kemarin perasaan udah waras juga. 3 hari ngaji berturut-turut ya. Ini gak ngaji lagi, kenapa ini? Oh, berarti kena setan menyusuran lagi. Kayak gini kan penting. Bolos lagi. Lu perhatiin kitab lu. Al-mubhamati yang mubham idza kana apabila ada apa isim, ada itu tamyizal mufradi. Awas yang benar. Tamyiza itu khobarnya kana.
Idza kana apabila ada apa isim, ada itu tamyizal mufrad, tamyiznya mufrad. Maksudnya mufrad di sini tidak jumlah. Maka perhatikan yang tadi yang dalam awal kitab min raf'il ibhami fi jumlatin au mufradin. Nah, itu kan tadi saya suruh ingat-ingat. Katis'ina seperti lafaz tis'ina fi tis'ina na'jatan, dalam contoh tis'ina na'jatan. Lafaz tis'ina enggak usah saya tulis, perhatikan aja. Itu kategori mufrad, mau tis'ina kayak mau tis'una kayak nyambung. Itu mufrad, tapi bentuknya jamak. Maksudnya mufrad tidak jumlah, nyambung. Kamu perhatikan, ngaji begini lu mau baca ngesan, kawan paham. Wakar rajuli, dan seperti lafaz ar-rajulu fi antar rajulu ilman. Dalam contoh anta ar-rajulu ilman, anta bermula engkau, itu ar-rajulu laki-laki yang sempurna. Apanya? Ilman, ilmunya. Ar-rajul memang itu udah mufrad, tapi bukan pembahasannya masalah mufrad, bukan. Tapi karena dipandang dari sisi tidak jumlah. Au bil musnadi. Nah, ini pembandingnya. Nanti jumlah. Tapi itu mufrad, tetap aja konteksnya mufrad. Au bil musnadi, atau dengan musnad. Min fi'lin, dari fi'il. Kalian ingat musnad dari fi'il, ya kan? Berarti kan kemarin sudah dibahas lafaz yang musnad kan lafaz yang disandarkan. Oke? Kalau musnad ini lafaz yang disandari. Udah pokoknya lihat kitabnya aja. Paham? Nah, au sibhihi, atau yang menyerupai fi'il. Kal masdari, seperti masdar, wal wasfi, dan isim sifat. Isim sifat berarti isim fa'il atau isim maf'ul. Walau jamidan, sekalipun itu berupa isim jamid mu'awwalan, yang ditakwili. Wasmil fi'li, bahkan lebih ekstrim, wasmil fi'li dan isim fi'il. Itu maksudnya yang menjadi amilnya tamyiz, gitu loh. Idza kana, apabila ada apa tamyizun nisbati, tamyiz nisbat. Nah, kan tadi ada tamyiz mufrad. Paham? Yang dua dari bawah setelah al-mansub, itu kan al-mansubu billati al-mubhamati idza kana tamyizal mufradi, kan gitu. Nah, yang paling bawah yang barusan kan idza kana tamyizan nisbati, yang ngerti? Itu ada dua poin utama. Pertama tamyizul mufrad, yang kedua tamyizun nisbat. Idza kana, jika ada apa isim, itu tamyizan nisbati, tamyiznya nisbat. Nisbat itu menyandarkan tadi fi'il ke fa'il, fi'il ke naibul fa'il, atau isim-isim yang menyerupai fi'il seperti masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sekalipun berupa isim jamid, bahkan termasuk isim fi'il. Kata sobbaba, seperti lafaz tasobbaba, fi nahwi tasobbaba zaidun arqon. Yang baca irqon, tasobbaba, bercucuran. Siapa? Zaidun, Zaid. Nah, ini mengungkap bercucuran yang ada pada Zaid. Bercucuran pada Zaid kan menisbatkan tasobbub kepada Zaid.
Oke, nyambung. Zaid bercucuran. Bercucuran apa? Macam-macam, bisa bercucuran air karena dia habis mandi hujan. Bisa bercucuran darah karena dia lagi terluka. Bisa bercucuran nanah karena lagi busuk bisulnya, mutus, ngerti? Bisa bercucuran air mata, bisa bercucuran keringat. Nah di situ arkon. Loh. Lafaz arkon itu isim yang dibaca nasab. Begitu loh. Yang menguat nisbat yang ada pada lafaz tasabbaba. Nyambung. Nah beda tadi yang contoh yang di atasnya. Tis'ina, ngerti? Tis'ina kan mufrad, nggak jumlah. Tasabbaba zaitun jumlah. Fi'il fa'il, nyambung nggak? Tuh. Wa toba, dan seperti fi'il toba, fi nahwi toba Muhammadun nafsan. Toba bagus siapa? Muhammadun, Muhammad. Apanya? Nafsan, jiwanya. Jiwanya, mentalnya bagus, gak PA, gak geblak. Sama perempuan semuanya. Suruh baca wiridan Innahu min Sulaiman, gak ada yang turun dan gak ada yang baca. Begitu datang kok ngobrol, ngerti? Itu bukan toba, tapi khobusa, busuk. Kita tahu amaliyahnya. Al-mufassiru yang menafsiri lima terhadap sesuatu, in bahama yang samar apa ma, diperhatikan in bahama itu fi'il madhi, maka itu ditafsiri ay khofa. Kalau ditafsiri ay khofiyun ya salah. Karena in bahama fi'il madhi, maka kan bisa aja kalian baca khofiyun. Ngerti kan? Enggak, tapi salah. Kenapa? Karena menafsiri fi'il madhi harus bacanya khofa. Itu caranya begitu, rumusnya seperti itu. Itu namanya membaca siyakul kalam. Ngaji yang seperti itu sulit kalau kalian nggak ngajinya lama. Khofa yang samar apa mawak'an dalam peletakannya. Sebentar belum bisa diartikan secara totalitas. Selanya ma minal zawati, nyatanya dari zat-zat. Makanya kalau zat al-mufradat yang mufrad itu mufrad. Pokoknya tamyiz ada dua, udah gitu aja. Sumbernya dari zat, yang kedua dari nisbat. At-ta'ammati yang sempurna, zat tapi yang ta'ammah. Nahu isruna, seperti contoh isruna. Itu kalian ada yang isrina gak? Lupi? Pakai ya, pakai waw juga. Rabu kaya, harusnya kan isrina. Waritle dan mana isrina 20. Saya mempunyai 20. Nah, 20 apa? Kan gitu. Apakah 20 berupa duit? Apakah 20 buku? Apakah 20 kelereng? Nah, 20 itu umum. Nyambung gak? Bilangan nanti ada penjelasannya di bawah. Ridwan itu sama dengan satu kati. Satu kati itu ya sama dengan liter itulah kalau bahasa kita. Wa miskolin dan seperti miskol. Panggilan tak terjawab. Wah, benar kali ya. Maknanya miskol ya ukuran berat. Berat namanya. Kalau ritel itu ukuran ya literan itu ada. Itu namanya zat, jamaknya zawat. Au minan nasabi atau dari nasab, itu yang dimaksud nisbat. Makanya nasab lu udah kemana? Nasab ya nisbat, membangsakan.
Si Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Itu nasab namanya. Maksudnya nasab membangsakan ke leluhurnya. Paham? Al-kainati yang ada fi jumalin dalam jumlah-jumlah. Kalau nisbat atau nasab adanya pada jumlah. Nahu tadi udah dicontohkan. Toba Muhammadun nafsan. Gak usah diartiin lah. Kan barusan kalau diartiin halaman pertama itu baris pertama. Ausibhiha atau yang menyerupai nasab. Nahu zaitun tayyibun daron. Kalau tadi mah toba itu isim failnya tayyib. Toba ya tubuh, toiban wa matoban fawa tayyibun. Tayyib itu sama dengan isim fa'il. Isim fa'il itu namanya wasfu atau isim sifat. Nah, jadi begitu mucengengesan enggak bakal paham. Nah, zaitun tayyibun. Zaitun bermula zait, tayyibun itu orang yang bagus. Apanya? Daron rumahnya. Rumahnya bagus, bersih. Ngerti maksudnya? Bagus itu maksudnya layak. Kalau jorok, ya bukan tayyib lah, khabis. Makanya lawannya tayyib itu khabis. Paham nggak? Dia pulang tadi, habis ngasih tahu bokok sama apa tadi. Nggak diem. Udah pulang aja. Kudu benar di rumah. Bersihin kamar mandi, 3 kamar mandi kudu 5. Ya sembarangan. Bukan berarti gua nggak di sini gua diem, ini enggak. Berkarya. Ya lu molor. Ngerti kan? Apa-apa disuruh. Ini masuk aja gua omeli. Lah jam mati masa harus gua nyuruh. Lu harusnya sadar, dia bang minta baterai ke warung. Lu yang bayar kan gua juga, bukannya lu. Begitu aja harus disuruh. Makanya mental kalian pedati sama merpati. Pedati harus disabet, merpati jalannya kalau ada duit, ada makanan. Mental yang seperti itu, enggak mental paru. Gitu. Fatayibun maka bermulalah fatayibun sifatun itu sifat musabbihatun yang menyerupai fi'il. Fakharaja maka keluar bima dengan keterangan zakara yang telah menyebutkan siapa musannif hu pada ma. Apa yang kharaja al-khalu khal. Fa innaha maka sesungguhnya khal laisat itu tidak ada apa khal, tidak ada itu mufassiratan menafsiri li ibhami dzatin au nisbatin kepada kesamarannya zat atau nisbat. Khal itu tidak menjelaskan kesamaran nisbat atau kesamaran zat, tapi khal menjelaskan hayat. Nyambung. Maka jaa zaidun rogiban menafsiri keadaan hayatnya Zaid. Ngerti maksudnya? Makanya hal itu keadaan. Balhia bahkan bermula hal itu dibayanil hayati untuk menjelaskan hayat keadaan. Kama sebagaimana keterangan sabako yang telah lalu apa ma. Boleh tanggung. Wa kharaja dan keluar apa anak tu naat. Naat tidak termasuk tamyiz. Alasannya fa innahu maka sesungguhnya naat itu lam yuqsad bihi raful ibham. Lam yuqsad tidak dimaksud bihi dengan naat apa raful ibhami,
menghilangkan kesamaran. Wa innama hasola, dan bahwasanya hasil apa naati dengan raful. Gini aja, wa innama hasola, dan bahwasanya hasil apa raful ibham, menghilangkan kesamaran bihi dengan naat, dhimnan, dalam kandungannya kalimat. Tanggung. Iyalah, waqad ja'ala, dan betul-betul telah menjadikan siapa Ibnul Hajib, Imam Ibnul Hajib, tamyizan nasabi, pada tamyiznya nasab dijadikan mufassirat dzati, pada yang menafsiri zat, muqaddaratan, hale dikira-kirakan. Qala, berpendapat siapa ba'duhum, sebagian ulama berpendapatnya begini, wa huwa aidan sahihun, wa huwa, yang bermula Ja'lubnul Hajib tamyizan nasab mufassirat zat muqaddaratan, isinya wa huwa, diambil masdarnya waqad ja'ala, aidan kali juga sebagaimana keterangan yang sebelumnya, sahihun itu sahih, sah. Titik, perhatikan, jangan meleng. Ini mumpung awal. Perhatikan, kalau begini aja lama hafal gua, ngerti? Kalau begitu tulisannya, namanya hafal ya tulisannya juga benar sesuai kaidah. Lalu bisa aja nulis al-mansub begini lu. Ini mah bukan mansub, mansop atau mansib, paham nggak? Tamyiz tadi sudah dijelaskan secara lughatan. Nah, definisi ini itu adalah istilahan. Menurut istilahnya ulama nahwu. Apa yang tamyiz? Isim. Tadi isim terbagi dua. Ada isim soreh, jamid. Oke. Ini adalah untuk tamyiz mufrad. Nyambung. Yang kedua isim mustaq. Oke, itu untuk tamyiz. Nah, isim mustaq banyak tadi. Nah, yang paling halaman terakhir ke sono. Ini harus langsung tek klik. Kan sistem ilmu nahwu juga. Begitu loh. Jadi isim ada dua. Nah, yang pertama isim soreh. Isim soreh jamid. Tuh. Yang kedua isimnya adalah isim mustaq. Ini harus langsung klik dulu. Contohnya, umpamanya istaro itu bukanlah li, gitu aja lah. Kalau istaro itu masih kepengaruh kalian. Li isruna. Makanya mau isruna kek, mau ahada asaro kek, terserah. Li isruna kitaban umpamanya. Nah ini isim.
Tapi isimnya kategorinya soreh tapi jamid. Soreh itu apa? Jelas keisimannya. Jamid nggak bisa ditasrif. Lu ngerti? Nah beda kalau mustaq. Mustaq contohnya toba. Muhammadun nafsan. Nah ini membahas toba. Toba kadang-kadang Muhammadun Thayyibun. Oh. Nah Thayyibun itu semakna dengan toba, ini mubtada, ini khobar. Kan tetap aja nafsan. Nyambung kan nih? Ini berarti kan langsung pahami. Itu baru bahas isim. Nanti ini berpengaruh minal lawat wan nasab. Isim soreh jamid itu adalah untuk menguat zat. Gitu loh. Ngerti? Al-mansub, nah, syarat yang kedua. In bahama minal lawat wan nasab, syarat tamyiz yang ketiga. Nah kan bedanya sama hal. Kalau hal kan al-mansubu, al-mufassiru kurang. Al-mufassiru liman bahama minal gawat. Kalau tamyiz mufassiru liman bahama minal gawat wa nasab. Kalau hal al-mufassiru liman bahama minal hayat. Oh. Kan bedanya cuma ini doang. Nih, kalau sebagai pembanding, kemarin udah dibahas. Ja'a Zaidun Rohiban. Rohiban ini hal. Karena rohiban menguat, menafsiri. Menguat itu sama dengan menafsiri. Menafsiri kedatangannya Zaid. Nyambung. Nah sementara li isruna, saya mempunyai 20. Kan 20 ini sama. 20 apa? 20.000. 20 juta. 20 kilometer. 20 kitab. 20 motor. 20 sepeda. Kan umum kan? Nah, wafat kitaban. Begitu loh. Itu menguat wafat isruna. Nyambung. Nah, kaidahnya kitaban isim bukan? Isim. Dibaca nasab bukan? Nasab. Yang menafsiri terhadap zat yang samar ini zat. Karena isruna. Oke? Nah, toba Muhammadun nafsan. Toba baik. Siapa Muhammadun? Muhammad. Ini fi'il fa'il. Kan berarti nisbat. Menisbatkan baik kepada Muhammad. Begitu juga jumlah ismiyah. Muhammadun bermula Muhammad, Thayyibun itu orang yang baik. Kan menisbatkan Thayyib kepada Muhammad. Dan Muhammad ini baik. Baik apanya? Oh, nafsan. Jiwanya. Paham nih? Nah, ini yang dua ini baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah dalam kategori konteksnya mustaq. Thayyib ya dari thayyibun, toba ya dari thayyibun. Kan awalnya begitu. Nah, nafsan itu menguat nasab. Kadang-kadang kalau nasab kalian ribet, lama lainnya nasab itu adalah nisbah gitu loh. Nah, nisbah maksudnya apa? Membangsakan baik kepada Muhammad. Muhammad ini baik. Baik apanya? Kan gitu. Nah, nafsan jiwanya. Oke? Tuh. Nyambung nih. Nah, yang seperti itu betul-betul dari sekarang langsung dipahami. Nah, maka apa? Ya mutolaah supaya paham. Oh, nanti kalian
selesai ngaji malam jam 9 selesai makan sambil tidur, sebelum tidur deres. Semua ilmu begitu. Saya pun ketika belajar ya seperti itu. Diangan-angan dijiwai, jangan ngobrol. Ingat-ingat. Waktunya buat deres, buat baca. Kan Aska udah dibilangin berkali-kali. Ya kan? Dan malah ketemu Andri ngobrol, ketemu Andi ngobrol. Sama Boko ngobrol. Jangan. Deres ngapalin. Oh, hal adalah al-ismu al-mansubu. Isim yang dibaca nasab. Maf'ul bih juga isim yang dibaca nasab. Iya kan? Maf'ul mutlaq juga isim yang dibaca nasab. Tapi kan ada keterusannya. Al-mufassiru liman bahama, yang menjelaskan sesuatu yang samar. Samarnya samar apa nih? Oh, minal zawat, dari zat. Nanti zat yaitu di berikutnya wadzatul mubhamatu arba'atu anwa besok. Di antaranya adalah bilangan. Itu zat. Maka kan ngaji harus estafet. Oke? Nah, terus kalian bandingkan dengan kaidah yang sebelumnya yaitu hal. Oh, kalau hal al-ismul mansub al-mufassiru liman bahama minal hayat. Nah, kalian latihan apa bedanya hayat dengan zat ataupun nisbat. Oke? Kalau hayat punyanya hal, kalau zat dan nisbat punyanya tamyiz. Kan begitu? Nah, terus perempuan kok sama. Jangan jam-jam nggak gua awasin, seenaknya lu di atas. Masing-masing lantai harus punya contoh senior, nurut, jangan seenaknya sendiri. Ini siapa parah, paham? Lu paham nggak? Kalau pengen nurut termasuk arah ini san, diarahkan yang benar, apalanya dijaga, kaidah-kaidah yang seperti ini kalian kuasai. Nah, kalian sudah ngaji al-kawakib. Ya kalau tiba ngaji matannya, matanya kan berarti mutamimah, otomatis paham. Kok kitab di bawahnya lagi imriti, insya Allah paham. Apalagi jurinya, ngerti gak maksudnya? Satu nih pemahaman, nah kalian tinggal kembangkan. Kok kalian udah pintar, udah bisa, beli kitab lain, coba kalian baca. Nah itu rumusnya orang alim itu sesederhana itu, sesimpel itu sebenarnya. Kuncinya satu, tekun, dikuasai, dijiwai, diayati. Itu gampang. Gitu loh maksudnya. Oke. Dari tadi Hasan, Aisyah. Saya mau tahlil soalnya. Ya udah itu besok dah. Tadi mau ngaji kok. Sore kayak ke pada pepar lu makan tadi. Besok Selasa ya, insya Allah. Oke ya. Insya Allah saya mau tahlil nih. Kita tuh bersama-sama dengan doa Qiyamul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.